Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 368. Kenshin, yang didekati Larissa, dengan berdiri di sampingnya. Kenshin sempat berpikir, merasa aneh, akan Larissa ini, yang tiba-tiba menghampiri, seperti sudah mengenalnya. Di tengah hal itu, suatu hal tak disangka terjadi. Handphonenya Kenshin berdering, dilihatnya itu Kaori. Dan dengan segera, ia pun mengambilnya. Namun secara bersamaan, tangannya malah tak sengaja menekan tombol jawabnya. Jadinya, panggilan video call itu langsung tersambung. Kaori melihat Kenshin bersama seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Kaori terkejut seketika, mukanya langsung berubah menjadi tak suka. Kaori cemburu, seperti agak marah melihat Kenshin yang didekati wanita lain. Kenshin yang melihat Kaori, langsung ia bertanya, "Ada apa nih Kaori, kamu telepon?" "Oh ya Kaori, kenalin ini tamu dari desa. Dari pihak perusahaan, yang punya masalah dengan warga. Ini mbaknya kesini, bersama rekan kerjanya, mau menyelesaikan perjanjian, tentang kesepakatan dengan kita." Kenshin menjelaskan langsung, tentang wanita yang di sampingnya, serta pula maksud dan tujuannya. Karena Kenshin khawatir, Kaori salah mengira, salah paham pula. Di saat yang demikian, Larissa pun melihat wanita yang ditelepon itu. Ia langsung jadi mengerti, kalau cewek tersebut adalah kekasihnya. Larissa pun sempat cemburu. Dalam hatinya tak suka mendengar percakapan itu. Kemudian Kaori bicara, menjawab tanya Kenshin. "Oh ini kamu udah makan belum ya? Kan ayah dan mama kamu sedang keluar." Kenshin menjawabnya, sambil menunjukkan piringnya, yang masih ada di meja. Kemudian Kenshin bicara, "Ini Kaori, aku habis beli rujak kampung." Kaori pun menyela, "Pasti kamu nggak suka ya? Kalau disiapin pembantu rumah, pasti pun mereka sudah masakin kamu." Kenshin menjawabnya, "Bukannya nggak suka Kaori, tapi aku emang pingin mandiri. Masa makan aja minta disiapin? Kecuali nanti kalau kita menikah, baru kamu yang menyiapin." Hahaha. Kenshin tertawa, menggoda Kaori. Kaori pun mengiyakan. Lalu ia bicara, "Ya iyalah itu. Kan itu emang tugas aku ya. Ini aja mama baru bicara." Kaori pun tersenyum-senyum, seperti salah tingkah. Sedikit manja terlihat di mukanya. Di tengah itu Larissa malah berkata, ia tiba-tiba menyela. Larissa pun bicara, "Mas gimana nih ya? Jadi nggak ya dilanjutkan? Kalau nggak jadi ya sudah nggak apa." Waduh gawat nih. Larissa langsung sewot, wajahnya jadi berubah, seakan tak terima, tak suka mendengar percakapan Kenshin dengan wanita di telepon itu. Kemudian Kenshin bilang, Kaori udah dulu ya, entar aja dilanjut lagi. Ini aku mau menyelesaikan tentang masalah surat ini." Dan Kaori menjawabnya, "Iya nggak apa, aku mengerti." Lalu pembicaraan tersebut segera diakhiri. Kenshin menutup teleponnya. Demikian dengan Kaori. Dan apa yang ditakutkan sebelumnya, apa yang dikhawatirkan itu, kini tak sampai terjadi. Kaori tak cemburu. Ia juga tak marah. Seperti hari yang lalu, kini Kaori sudah dewasa dalam menyingkapi masalah. Apalagi setelah menutup telepon tersebut, terlihat handphonenya berbunyi. Ririn mengirim pesan. Kaori pun membacanya. "Mbak Kaori, ini aku mau sampaikan, memberitahukan suatu hal. Kalau saat ini, ada perwakilan pihak perusahaan, yang bermasalah dengan warga desanya Mas Iwan. Mereka kini lagi mencari alamat rumahnya Kenshin. Ada 2 orang wanita yang ke sana. Ini pesannya Mas Iwan." Mas Iwan yang memberitahukan. Jadi Mbak Kaori entar kalau melihat Kenshin, ditemui wanita itu, jangan salah paham dulu. Mas Iwan nitip pesan, khawatir entar disalahkan. Tulisan itu disertai tanda tertawa. Kaori yang membacanya, langsung mengerti. Ia pun memahami. Dan Larissa sendiri, mukanya nampak cemberut, seperti orang yang kalut. Lalu Larissa bicara, dengan nada yang tak suka. Larissa itu bilang, menjawab pertanyaan Kenshin. Pembicaraan pun berlanjut, hingga kesepakatan dibuat. Larissa mendapat nomornya Kenshin. Ia menyimpan di handphonenya. Setelah semua selesai,
Sebelum dirinya pulang, Larissa itu bicara, "Oh ya Mas, saya juga mau menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasih. Karena Masnya kemarin sudah menolong memberikan pernafasan di saat saya membutuhkan." Larissa bicara itu sambil tersenyum melihat Kenshin. Mukanya nampak ceria, seakan mengingatkan kalau Kenshin pernah menciumnya. Meski dengan terpaksa, dalam kondisi darurat, dan Kenshin pun menjawabnya, ia bangga apa sama-sama. Kemudian masalah penyerahan tanah desa, serta yang menyangkut ganti ruginya, kini sudah selesai semua. Besok pun tinggal mengembalikan ke warga. Larissa pun lalu pulang bersama temannya Meta. Di tengah perjalanan, mereka saling bicara. Larissa pun ditanya. Temannya itu berkata, Larissa, gua sekarang jadi tahu alasan kamu ke sini. Sebenarnya bukan untuk pekerjaan, bukan pula untuk menyelesaikan akan masalah tanah desa, tapi kamu hanya ingin menemui cowok itu. Lu suka ya Larissa? Apa lu jatuh cinta? Hahaha." Temannya Meta tertawa. Lalu ia berkata, "Ingat Larissa, dia tadi kan ditelepon ceweknya sudah mau menikah." Larissa pun menjawabnya, "Lu tahu aja Meta urusan gua." "Iya sih emang begitu. Lagian siapa yang nyuruh kemarin dia datang ke desa? Pakai menolong aku seperti itu. Harusnya dia bertanggung jawab akan perbuatannya." Meta temannya pun tertawa. Kemudian ia bicara, "Kayak lu hamil aja Larissa. Pakai minta tanggung jawab segala." Dan Larissa menyahut, "Ya bukan itu Meta maksudnya. Bertanggung jawabnya bukan begitu." Dan temannya menyela, "Maksudnya harus jadi cowok lu gitu ya?" Larissa pun bicara, "Ya bolehlah kalau dia mau. Siapa juga yang menolak? Dia itu kan orang kaya. Bokapnya punya banyak perusahaan. Jadi sama dengan gua, punya status sosial." Dan Meta pun bilang, "Tapi dia udah mau menikah Larissa. Masa lu masih berharap gitu?" Larissa pun berkata, "Iya sih gua tahu. Tapi tunggu nanti saja. Gua akan dekati dia lagi. Emang dia bisa tahan apa kalau entar gua godain?" Hahaha. Larissa pun tertawa, bercanda dengan temannya. Waduh Larissa itu tak menyerah. Meski Kenshin sudah punya Kaori dan akan segera menikah, Larissa malah punya rencana yang belum diketahui seperti apa. Dan berlalulah waktu. Larissa dan Meta sudah keluar kota. Setengah jam kemudian, Kaori menelpon Kenshin. Kaori itu bertanya, "Oh ya Sai, entar untuk roti pernikahan kita, roti yang utama, yang spesial itu, kita pesan di mana ya? Apa baiknya kita minta Mbak Rena aja ya? Biar dia yang bikinkan. Sekalian untuk roti yang lain, semuanya kita percayakan pada restorannya Mbak Rena. Gimana menurut kamu?" Kaori bicara sambil senyum-senyum. Kenshin yang mendengarnya jadi terkejut sesaat. Dirinya pun terkaget. Perasaannya tak enak, menjadi berat hatinya. Kalau masalah roti, harus minta Rena yang buatkan. Kenshin belum menjawabnya, karena bimbang hatinya. Namun Kaori malah bicara, mengulang pertanyaan. "Gimana Sai menurutmu? Kamu setuju nggak kalau roti pernikahan kita, Mbak Rena yang buatkan?" Karena terlalu senangnya, Kaori sampai lupa akan si Rena, pemilik restoran itu, pernah membuatnya cemburu. Sewaktu ada di desa, ketika Kenshin memberinya kalung, dan Kaori yang tak menyadari akan peristiwa itu, Kaori malah berkata, "Sai kalau gitu kita sekalian aja ya. Langsung ke restorannya Mbak Rena. Kita main ke sana, sekalian nanti mengabari hari pernikahan kita. Habis gini kamu jemput aku ya. Aku tunggu di rumahku." Aduh ajakan Kaori itu membuat Kenshin bingung sekali. Kenshin sampai bicara, mengalihkan ke topik yang lain. Kenshin bertanya, "Oh ya Kaori, apa baiknya kita mencari souvenir dulu? Kan itu penting juga." Kaori menjawabnya, "Emang cari di mana ya? Atau ke temanku aja? Aku punya kenalan yang punya toko souvenir gitu." Kenshin langsung menyahutnya, "Oh iya itu Kaori, kita ke toko temanmu aja." Kenshin jadinya tenang, karena Kaori bilang begitu. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu. Kenshin ke rumahnya Kaori, dan langsung saja berangkat. Di tengah perjalanan, Kaori itu bilang, "Sai ini temanku, dia baru saja kirim pesan. Katanya keluar bentar, jadi kita belok kiri aja ya. Mampir dulu ke tempat yang lain. Atau gini aja, kita langsung ke restorannya Mbak Rena. Kan ini satu jalan." Kaori mengajak Kenshin. Kenshin pun tak bisa mengelak.
Ia tak bisa menghindar, dan dengan terpaksa, mobilnya itu diarahkan menuju ke tempatnya Rena. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya